Gimana UAS-nya? Oh iya benar ya Kak ya, ada yang ujian ulangan. Gimana adik-adik? Mudah-mudahan bagus hasilnya Kak ya. Oh, anak-anak Tuhan kan pasti bisa jawab. Amin, puji Tuhan, pasti berhasil. Iya, pasti hasilnya juga baik ya adik-adik. Iya. Nah adik-adik kan sudah melalui UAS nih, sudah selesai UAS-nya. Nah sekarang di ibadah IMPA ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan Saya Bergirang. Ya. Saya bergirang adik-adik. Bergirang itu artinya senang, Gembira. Nah, kan karena adik-adik udah selesai UAS. Betul kan. Ya, Jadi pasti saatnya bergembira sekarang. Gembira. Dan yakin kalau hasilnya pasti Baik. Iya bagus. Ya adik-adik, jadi ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Saya Bergirang. Tapi kalau misalkan adik-adik punya saudara mungkin atau papa mama, bisa diajak ikut bernyanyi bersama ya. Ya, karena lagu ini bersaut-sautan adik-adik. Ya. Jadi nanti kayak ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Nah, mungkin kalau Bunda sama Kak Andre nih, Kak Andre yang duluan memberikan pernyataan yang baik pertamanya, Bunda yang keduanya bertanya. Nah, nanti gantian seperti itu. Kalau adik-adik misalkan sama kakaknya, terus kalau sekolah minggunya sama impanya sama mama atau papa gitu ya, gantian. Oke. Kita mulai ya Kak Andre. Ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Lagi sekali ya, gantian. Gantian. Bunda duluan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya Anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Mantap adik-adik. Kakak bisa lihat dari sini ya adik-adik, bergembira. Bergirang, semangat nyanyinya Semangat ya. Nah adik-adik, kakak masih mengharapkan adik-adik untuk tetap berdiri. Nah sekarang kita akan berdoa. Kita nyanyi Mas dulu Kak Andre. Oh iya, Sebelum berdoa kita nyanyi Mars. Maaf ya. kakak lupa adik-adik, maaf. Ya, jadi adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars.
masih tetap berdiri. Nah, kita akan berdoa untuk memulai ibadah IMPA kita pada hari Minggu ini ya. Jadi gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita menyanyi satu lagu lagi. Nah, lagunya ini. Adiknya masih berdiri apa duduk nih Kak? Berdiri dong, biar tetap semangat. Karena ada gerakannya Kak Iya, ya. karena ada gerakannya, jadi adik-adik tetap berdiri. Satu lagu lagi. Ya. Ya, jadi ini lagu dari Kidung Ceria nomor 3. Siapa bikin bunga? Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang bikin bunga? Siapa ya? Siapa Ya? Ayo. Siapa ayo? Tentunya Tuhan dong. Nah, bukan Iya. kita ya. Iya. Kita bisa buat bunga, tapi bunga-bungaan Kak, dari kertas gitu Iya. ya, dari plastik. Kalau bunga sungguhan itu nggak ada yang bisa nyiptakan. Semua itu dari Tuhan. Hebat Tuhan kita. Oke adik-adik, kita akan mulai Kidung Ceria nomor 3, siapa bikin bunga. Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga? Tak lain Tuhan Allah. Sekarang siapa bikin burung? Siapa bikin burung? Tentunya bukan saya. Siapa bikin burung? Tak lain Tuhan Allah. Bintang. Siapa bikin bintang? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bintang? Tak lain Tuhan Allah. Iya adik-adik, sekarang adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya, Ya. persiapkan juga telinganya untuk mendengar. Silakan adik-adik duduk yang manis. Adik-adik, sekali ini Bunda Indah akan menyampaikan firman. Ya, jadi adik-adik kakak harapkan untuk duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Bunda Indah hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mohon supaya Roh Kudus berkenan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama, tutup matanya. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih buat hari ini. Karena kami masih bisa dan Kau beri kesempatan untuk beribadah walaupun masih dalam suasana daring. Tuhan, kami akan membuka Alkitab, membaca firman-Mu. Tolong Bapa tuntun kami agar kami bisa mendengar dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita, Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 35, ayat 1 sampai yang ke-10. Tetapi Bunda akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Adik-adik nanti melanjutkan ya, ayat 5 sampai yang ke-10. Mari adik-adik kita baca. Bunda ajak adik-adik berdiri semuanya. Mari kita berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai yang ke-4. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat.
akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah adik-adik, Bunda menayangkan 2 gambar. Adik-adik bisa melihat, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah taman bunga. Taman bunga, kira-kira adik-adik siapa yang sudah pernah ke sana? Taman bunga, penuh dengan bunga, daunnya hijau. Nah, kalau kita berdiri ada di tengah-tengah bunga itu, gimana ya perasaan kita? Tentu saja perasaan kita merasa senang, menghirup udara yang segar, teduh. Nah, tetapi Bunda punya gambar satu lagi yang seperti ini. Apa ini gambarnya? Ini adalah gambar sebuah tanah yang luas, padang gurun. Nah, padang gurun yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Artinya dia adalah padang yang gersang. Nah, kalau kita berdiri di sana, apa yang terjadi? Waduh, panas sekali. Badan merasa panas, peluh berkeringat, badan berkeringat, peluh bercucuran. Ya, nah tentu saja perasaan kita tidak enak adik-adik ya. Nah, ada lagi yang di dalam Alkitab tadi mengatakan bangsa Israel ini ada di tanah pembuangan, yaitu di tanah Babel. Nah, apa yang terjadi di sana? Di tanah pembuangan itu. Di tanah pembuangan itu, mereka itu ada di negeri orang. Bangsa Israel di negeri orang. Tentu saja kemerdekaan mereka akan terbatas. Mereka harus bekerja keras. Mereka harus mematuhi peraturan. Nah, inilah bangsa Israel ada pada situasi yang tidak menyenangkan. Adik-adik, situasi yang tidak menyenangkan itu apa ya? Situasi yang tidak menyenangkan itu adalah keadaan yang tidak kita inginkan. Nah, bangsa Israel ada pada tempat pembuangan. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji, Allah berjanji bahwa suatu saat nanti Allah akan mengembalikan bangsa Israel ini ke Yerusalem. Di mana tadi dikatakan di dalam ayat yang ayat yang kedua ya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah itu ya, jadi Tuhan berjanji pada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan bangsanya. Tetapi dengan catatan, apabila bangsa itu mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Artinya apa? Tidak menyembah kepada berhala, dia taat kepada perintah Tuhan, dia selalu menghadap Tuhan lewat doa, lewat bacaan Alkitab. Nah, mereka menuruti perintah Tuhan. Tetapi kalau tidak, ya mungkin Tuhan akan menghukum lebih lama lagi ya. Nah, adik-adik, situasi yang demikian juga itu kita hadapi loh pada saat ini. Situasi apa Bunda? Situasi pada saat ini adalah situasi corona. Di mana pada saat ini kita tidak boleh bersekolah, tidak boleh ketemu dengan teman, tidak boleh IMPA.
Sedih ya adik-adik ya. Bunda sendiri kangen, merasa kangen dengan adik-adik. Karena apa? Udah lama sekali Bunda tidak pernah ketemu dengan adik-adik. Ketemunya hanya lewat daring. Nah, tapi Tuhan juga berjanji pada kita. Tuhan akan memulihkan kita kembali. Tuhan akan mengembalikan situasi yang tidak nyaman ini kembali kepada semula. Apabila kita mentaati peraturan pemerintah. Apa peraturan pemerintah itu? Ya, pada saat ini peraturan pemerintah itu adalah 3M. Kita harus sering mencuci tangan, kita harus memakai masker. Tapi maaf adik-adik, hari ini Bunda tidak memakai masker ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan satu lagi, menjaga jarak. Kenapa? Supaya kita tidak tertular virus. Karena kalau kita berhadap-hadapan ngomong, virus bisa berkembang, bisa menular lewat udara dari jabat tangan kita. Nah, makanya pemerintah menganjurkan supaya kita mentaati itu. Nah, adik-adik, apabila kita mentaati itu, maka hari yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi. Virus itu akan hilang dan kita bisa bertemu dengan teman di sekolah, bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan teman di gereja, bertemu juga dengan Bunda ya. Nah, itu adalah janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu bisa kita kita temui apabila kita mentaati peraturan pemerintah dan kita selalu dengar-dengaran oleh Tuhan. Kalau gitu Tuhan itu sayang nggak sama kita ya? Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel, juga sayang kepada kita, bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia saja, tetapi bangsa seluruh dunia apabila mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau seperti itu Tuhan baik enggak ya? Ya, Tuhan itu baik. Seperti Bunda ingat ada satu lagu, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Bukan bagiku saja, bagimu juga. Nah, itulah janji Tuhan. Nah, bagaimana supaya janji Tuhan itu tergenapi? Kita harus mentaati peraturan Tuhan, kita harus mentaati peraturan pemerintah. Amin. Cerita Bunda sampai di sini dan kita sekarang akan masuk di dalam doa syafaat. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang makasih, terima kasih buat hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih juga atas firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu akan tetap menjadi pedoman kami untuk selalu berbuat baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, hari ini kami berdoa buat negara kami, yaitu negara Indonesia. Lindungilah bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya. Lindungi dan sertai juga para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden sampai pada aparat pedesaan, agar mereka selalu Engkau beri kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Ibu Christine Jamakaunang. Kiranya Engkau akan selalu memberi kesehatan kepada Ibu Pendeta bersama keluarga. Demikian juga para majelis, juga semua jemaat GPIB Peniel. Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, kami mohon uluran tangan-Mu, agar kami semua, keluarga lepas keluarga, Engkau beri selalu kesehatan, sehingga kami semua dapat melewati wabah ini atas pertolongan-Mu saja.
Kami berdoa juga buat adik-adik kami yang selalu setia mengikuti IMPA walaupun masih lewat daring. Berilah mereka kepintaran dalam studi mereka masing-masing, agar adik-adik kami ini dapat menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami pintakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas untuk kelas TK membuat pembatas Alkitab seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas putih atau kertas berwarna, gunting, lem, dan pensil warna. Caranya, adik-adik membuat lingkaran sebanyak 6 buah. Lalu salah satunya ada yang diberi lem dan ditempelkan satu persatu sehingga membentuk seperti bunga, dan di tengah-tengahnya adik-adik bisa diberi gambar tersenyum. Nah, setelah selesai adik-adik bisa kirim ke grup ini. Selamat beraktivitas adik-adik. Aktivitas untuk kelas kecil. Adik-adik, Bunda minta tolong adik-adik untuk mencari satu ayat saja yang menunjukkan terjadi pemulihan pada orang yang mengalami sakit. Misalnya, orang yang tuli dapat mendengar, orang yang bisu dapat berbicara. Nah, adik-adik dapat mencarinya pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Nah, jawaban adik-adik nanti bisa ditulis di dalam kertas dan setelah itu kirim kepada Bunda Indah ya, lewat Japri ya. Nah, selamat beraktivitas adik-adik. Aktivitas untuk anak kelas tanggung. Pertama, adik-adik, Bunda mengajak mengelompokkan kata-kata yang sudah ada ke dalam kolom situasi buruk dan kolom situasi baik. Yang kedua, tuliskan 3 situasi buruk apa yang ingin kalian perbaiki dan bagaimana caranya. Nah, setelah selesai, adik-adik dapat memfoto aktivitasnya lalu dikirim lewat Japri ke Bunda Indah. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Masih ingat ya yang dibawakan sama Bunda Indah? Ingat pesan yang tadi disampaikan ya. Sekarang tibanya kita apa Kak Andre? Memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 257, Kunyanyi Senang. Nah, untuk menyanyinya satu kali dengan gerakan, ikutin gerakannya Bunda sama Kak Andre. Setelah itu kita baru memberikan persembahan, lalu kita ulang lagi sekali lagi ya. Oke, ayo bangkit berdiri adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Ikutin gerakannya ya. Ya. Kunyanyi senang, kunyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ya, silakan berikan persembahannya. Kalau sudah, kita ulang sekali lagi ya.
ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Nah, adik, sekarang tetap berdiri, kita akan berdoa ya. Iya, kita akan mendoakan persembahan yang tadi adik-adik sudah kumpulkan. Oke, sikap doanya: 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat lewat kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan ini kiranya berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, setelah persembahan kita nyanyi satu lagu lagi, Kak, sebelum menutup ibadah ini ya. Jadi kita nyanyi satu lagu lagi, itu Burung Pipit yang Kecil dari Kidung Ceria ya. Pasti ada tahu dong. Tahu pasti. Burung Pipit yang Kecil, tetap berdiri karena kita pakai gerakan ya. Nanti ikutin gerakannya Bunda sama Kak Andre ya. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik, yang kedua ya. Bunga bakung adik-adik. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terakhir, bait yang ketiga Kak Andre. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Yeay, semangat semuanya adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah kita ya Kak Andre, karena tadi dari awal kita sudah memuji Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menutup ibadah ini, dan pesannya apa Kak Andre? Ingat, Mengerjakan aktivitasnya. Ingat apa yang tadi disampaikan di dalam firman Tuhan tadi. Dan yang terakhir, apa yang harus selalu kita ingat? jaga kesehatan. 3M. Iya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Sikap doanya: 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua berjalan boleh dalam nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Berkati apa yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan ya. Dan tetap apa kata? Tetap semangat. Semangat. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.